Namaku Bulastri, umurku sudah 66 tahun. Setelah pensiun dari bank swasta di Jakarta, hidupku kembali sunyi seperti sebelum menikah. Suamiku, almarhum Pak Wiryo, telah meninggalkanku hampir 10 tahun lalu. Anakku satu-satunya, Bagas, kini telah menikah dan tinggal bersama istrinya, Dinda, di pinggiran kota. Mereka sesekali datang menjengukku biasanya setiap akhir pekan. Setiap kali datang, Dinda selalu membawa oleh-oleh, memasak makanan favoritku, dan menanyakan kabarku seolah dia adalah menantu idaman dari surga. Tapi, hidup mengajarkanku satu hal. Yang terlalu sempurna justru seringkali menyimpan celah yang paling gelap. Semua ini bermula 3 tahun yang lalu. Pada malam saat angin menerjang atap rumah dan hujan membanjiri selokan. Aku baru saja pulang dari pasar malam, membawa beberapa sayur dan ikan. Di salah satu sudut gelap dekat geng, aku melihat kotak kardus basah. Dari dalamnya terdengar suara rintihan pelan. Aku dekati dan di dalamnya ada seekor anjing kecil, kurus kering, basah kuyup, dengan satu kaki belakangnya yang tampak bengkok tak wajar. Wajahnya ketakutan, tapi matanya memohon. Meski tetanggaku melarang, mengatakan anjing itu kotor dan berpenyakit, aku tetap membawanya ke klinik hewan 24 jam. Dokter berkata kemungkinan besar anjing ini mengalami kekerasan. Suaranya rusak parah, mungkin tak akan bisa menggonggong seperti anjing normal. Aku menatap tubuhnya yang gemetar, dan tanpa ragu, aku berkata, "Tolong selamatkan dia, Dok." Aku beri nama dia Rambo, semoga dia tumbuh jadi kuat. Dalam sebulan, Rambo mulai sehat. Bulu coklat mudanya tumbuh lebat, dan meski kakinya tetap sedikit pincang, ia selalu mengikutiku kemanapun. Tapi benar kata dokter, Rambo tak pernah menggonggong. Ia hanya diam, seperti bayangan, diam, sampai Dinda datang. Setiap kali Dinda masuk rumah, Rambo akan berdiri, bulu di tubuhnya berdiri semua, dan matanya berubah tajam. Ia akan menggertak dengan suara serak seperti rintihan setan dari dalam dada. Pertama kali terjadi, aku pikir mungkin Rambo trauma bau parfum. Tapi semakin sering Dinda datang, semakin parah reaksi Rambo. Dan malam itu, reaksi itu berubah jadi jeritan anjing yang tak pernah kudengar menakutkan, menyayat, dan menyelamatkan. Waktu itu, Dinda datang dengan sup ayam jamu. Katanya, aku terlihat pucat dan harus menguatkan tubuh. Tapi sebelum aku sempat menyentuh mangkuknya, Rambo meloncat ke arah Dinda, menggonggong dan menggeram seperti hendak menerkam. Supnya tumpah ke lantai. Dinda menjerit jatuh ke lantai. Anakku Bagas marah besar dan menendang Rambo ke dinding. Hatiku hancur, tapi lebih dari itu, aku takut. Takut karena untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan dalam tatapan Rambo bukan pada Dinda, tapi pada apa yang sedang dia coba cegah. Sejak saat itu, benih kecurigaan tumbuh dalam hatiku. Dan sebagai mantan pegawai bank, aku tahu satu hal. Jika ingin tahu kebenaran, kumpulkan bukti, jangan konfrontasi. Maka diam-diam, aku beli kamera tersembunyi berbentuk jam digital dan kutaruh di sudut ruang tamu. Aku juga mulai menolak makanan dari Dinda dengan alasan maag atau tidak enak badan. Lalu, pada suatu akhir pekan, jebakan itu berhasil. Dinda datang seperti biasa, dengan senyum manis dan suara lembut. Ia membawa kaldu penenang katanya. Tapi saat dia ke dapur, Rambo mulai menggonggong dari luar kamar. Matanya tak berkedip, tubuhnya siap menyerang, dan kamera itu menangkap semuanya. Dinda mengeluarkan bubuk putih dari kantong kecil, menaburkannya ke dalam makanan, lalu menyajikannya kepadaku dengan senyuman manis. Tanganku gemetar saat menonton ulang rekaman itu malam harinya. Aku menangis, tak percaya. Tapi aku harus yakin. Esok paginya, aku ambil sampel makanan dan membawanya ke rumah sakit tempat anak sahabatku bekerja di lab farmasi. Aku bilang makanan itu membuatku pusing dan ingin diperiksa. 3 hari kemudian, telepon itu datang. Bulastri, katanya. Sampel ibu mengandung zat olanzapine, obat psikotropika, yang hanya boleh dikonsumsi pasien gangguan kejiwaan. Jika dikonsumsi terus-menerus oleh orang sehat, bisa menyebabkan gejala seperti demensia, kehilangan memori,
bahkan ketergantungan permanen. Aku terdiam, dunia seperti runtuh. Tiba-tiba semua menjadi jelas kelelahan yang kurasa, pikiran yang kabur akhir-akhir ini. Semuanya bukan karena umur, itu karena racun. Dan Dinda, wanita yang selalu kutanggapi dengan pujian, sedang perlahan membunuhku. Tapi bukan hanya aku targetnya. Hari Minggu berikutnya, Dinda datang lagi. Kali ini, dia juga membawa daging mentah untuk Rambo. Tapi Rambo tidak mau makan. Ia hanya berdiri di depan mangkuk itu, menggonggong keras. Kameraku menangkapnya. Dinda menyumpah dalam bisik. Anjing sialan, kali ini kamu mati. Dia menaburkan sesuatu dari amplop coklat kecil ke atas potongan daging. Saat itu, aku tahu, jika aku tidak bertindak, Rambo akan mati. Aku menelepon polisi. Pintu diketuk keras. Dinda terdiam. Bagas yang sedang di kamar keluar dengan heran. Siapa sih malam-malam begini? Aku duduk di sofa, pura-pura bingung dan lemah. Dinda melirikku, lalu berjalan pelan ke pintu. Begitu dibuka, dua polisi berdiri dengan wajah serius. Kami menerima laporan adanya dugaan percobaan pembunuhan. Siapa yang bernama Bu Lastri? Aku angkat tangan. Saya. Dinda langsung panik. Pak, ini pasti salah paham. Ibu mertua saya sudah pikun, sering salah ingat. Tapi saat polisi melihat rekaman dari ponselku, wajah mereka berubah. Kamera dengan jelas menunjukkan Dinda menaburkan bubuk ke dalam makanan. Daging untuk Rambo pun terekam jelas, lengkap dengan bubuk dari kantong kecil. Salah satu polisi berkata tegas, "Ibu, tolong ikut kami ke kantor polisi. Kami akan menyita bahan bukti untuk uji laboratorium." Dinda mulai menangis. "Tidak, itu cuma vitamin. Saya hanya ingin ibu sehat." Saya tidak tahu kenapa ibu tuduh saya begini. Tapi polisi tak peduli. Mereka menemukan botol kecil berlabel Olanzapine di saku bajunya. Dinda menoleh ke Bagas. "Sayang, bilang ke mereka, aku ini istrimu." "Aku nggak mungkin." Tapi Bagas hanya menatap kosong. "Kenapa kamu bawa obat ini?" Dinda tak jawab. Dia menangis, digiring keluar. Malam itu, rumah sunyi. Aku, Bagas, dan Rambo duduk di ruang tamu. Tak ada suara, tak ada kata, hanya napas yang berat. Bagas akhirnya bicara, "Bu, aku minta maaf. Aku buta. Aku terlalu percaya." Aku memandangnya. Rambo menyelamatkanku. Dia menyelamatkan kita. Bagas mengangguk. Aku utang nyawa ke dia. 3 hari kemudian, hasil lab keluar. Bubuk dalam sup dan daging mengandung dosis tinggi obat penenang yang jika dikonsumsi rutin akan membuat seseorang kehilangan daya ingat permanen. Polisi juga menyelidiki hubungan Dinda dengan pria bernama Doni, yang ternyata adalah kakaknya seorang residivis kasus penganiayaan hewan. Dalam BAP, Doni mengaku, "Anjing itu dulu gue hajar dan buang ke selokan. Gue pikir udah mati. Gila ya, ternyata malah diselamatin." Mata rantai pun terungkap. 3 tahun lalu, Dinda dan Doni ingin cepat dapat uang. Mereka tahu rumahku tak ada cicilan, pensiunku besar, dan jika aku terlihat demensia, maka semua aset akan pindah ke nama Bagas yang otomatis jadi milik Dinda. Skenarionya sempurna. Sampai Rambo datang. Dinda akhirnya ditahan. Tapi karena belum ada vonis, dia masih bisa bebas dengan jaminan. Aku dan Bagas siaga. Tiap hari, kami pasang gembok tambahan. Tapi yang terjadi justru tak kami duga. Dinda menghilang. Polisi datang memberi kabar. Kami curiga dia kabur. HP mati, alamat palsu. Bagas terduduk. Aku tetap tenang. Biarkan hukum berjalan. 3 bulan kemudian, Dinda tertangkap di Bandung. Dia kerja di warung kecil, pakai nama palsu. Saat diinterogasi, dia akhirnya mengaku, "Saya muak hidup miskin. Saya capek pura-pura jadi menantu baik. Saya cuma pengen rumah itu." Salah? Bagas menangis saat dengar pengakuan itu. Tapi Rambo hanya diam. Tak lagi menggonggong. Seolah berkata, semua sudah selesai. Kami pulang. Di teras, Rambo menyambut kami. Ekor bergoyang. Bagas berlutut. "Maaf Ram, aku hampir kehilangan segalanya. Kamu pahlawan." Rambo menjilat tangannya. Aku tersenyum.
Dia bukan cuma anjing, Nak. Dia pelindung. Kini, setiap pagi, Rambo duduk di depan pintu menatap keluar tenang. Tak ada lagi gonggongan tajam, tak ada lagi ancaman, hanya damai. Dan saat kuraih koran, ku dengar suara ringan. Guk, untuk pertama kalinya, Rambo menggonggong. Bukan karena takut, tapi karena bebas. 3 hari setelah Dinda ditahan kembali, rumah kami didatangi wartawan. Salah satu artikel viral berjudul, "Menantu ingin racuni mertua demi warisan, gagal karena gonggongan seekor anjing." Media menyebut Rambo sebagai anjing malaikat. Banyak yang ingin mengadopsi atau memberi hadiah, tapi aku tolak. Rambo bukan tontonan, dia keluarga. Bagas mulai berubah. Dia bangun pagi, belajar masak, bahkan beli buku tentang psikologi hewan. Setiap malam, dia tidur lebih cepat, tak lagi main ponsel berjam-jam. "Aku mau jadi anak yang ibu bisa banggakan," katanya. Aku tak jawab, hanya peluk dia pelan. Mungkin ini berkah dari bencana. Suatu siang, kami pergi ke taman kota. Rambo berlari di padang rumput, menjilati anak-anak kecil yang lewat. Seorang ibu mendekatiku berkata, "Bu, saya baca kisah ibu. Keren banget. Tapi, saya jadi takut sama menantu sendiri." Aku tersenyum getir. Jangan takut, tapi jangan juga tutup mata. Naluri anjing tak pernah bohong. Malamnya, saat bersih-bersih laci, aku menemukan satu amplop tua. Isinya, surat dari almarhum suamiku, ditulis sebelum wafat. Isinya sederhana. "Lastri, kalau suatu hari kamu sendirian, jangan takut. Pelindung bisa datang dalam bentuk yang tak terduga. Mungkin bukan manusia, tapi hatinya akan tahu siapa kamu sebenarnya." Aku menangis. Mungkinkah ini takdir? Mungkinkah Tuhan benar-benar kirim Rambo? 2 minggu kemudian, sidang Dinda dimulai. Aku hadir. Dia diborgol, wajahnya pucat. Di persidangan, bukti video ditayangkan. Hakim bertanya, "Mengapa Anda lakukan ini pada ibu mertua Anda sendiri?" Dinda menangis. "Saya hanya ingin bebas dari kemiskinan. Saya capek pura-pura. Saya pikir ibu itu lemah." Hakim mengetuk palu. Dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Tanganku dingin. Tapi bukan karena takut, karena lega. Dinda akhirnya bayar harga. Bagas menunduk. "Ma, aku sudah," kataku. "Yang penting sekarang kamu di sini." Sore itu, kami pulang ke rumah. Rambo duduk di depan pagar, seperti biasa. Begitu lihat kami, ia berdiri dan menggonggong 2 kali. Cerah, nyaring, penuh makna. Hidup perlahan kembali normal. Tapi di dalam hati, aku tahu, luka yang ditinggalkan Dinda tak akan cepat sembuh. Bagas masih sering termenung. Kadang, saat melihat foto pernikahan mereka yang dulu tergantung di dinding, ia hanya menatap kosong, lalu diam-diam memutar mukanya. Aku tak ganggu. Setiap orang punya cara sendiri untuk sembuh. Aku lebih sering duduk di teras. Rambo tidur di kakiku. Sekali waktu, ia menatapku lama, seolah bertanya, "Sekarang kita aman kan?" Aku usap kepalanya. "Aman, Ram. Kita aman." Sampai suatu malam, aku terbangun karena suara tangis. Bukan mimpi. Tangisan itu dari kamar Bagas. Aku mengintip. Ia terduduk di lantai, menggenggam sesuatu. Kulihat, itu foto Dinda, sudah sobek setengah. Di sebelahnya ada cincin pernikahan. "Maaf, Ma," katanya pelan saat sadar aku melihat. Aku nggak tahu kenapa aku masih sedih. Aku peluk dia. "Karena kamu pernah mencintai, tapi sekarang kamu bisa memilih siapa yang layak diberi cinta itu." Dia mengangguk. "Aku ingin fokus ke ibu sekarang. Boleh?" Aku tersenyum. Sudah dari dulu seharusnya. Pagi itu Bagas buat sarapan. Telur gosong, teh kemanisan. Tapi aku habiskan semua. "Gimana rasanya?" tanyanya. "Rasanya seperti dimasakin anak sendiri," jawabku. Ia tertawa. Beberapa minggu kemudian, kami menerima surat dari pengacara. Ternyata, almarhum suamiku pernah buat surat wasiat baru sekarang dibuka. Isinya, jika aku wafat lebih dulu,
Rumah warisan diberikan ke Bagas. Tapi jika aku dizalimi oleh pasangan Bagas, maka Bagas harus menyerahkan hak itu kembali padaku. Pengacara berkata, karena kasus Dinda terbukti, secara hukum, rumah ini sepenuhnya kembali ke tangan ibu. Bagas tidak protes. Rumah ini selalu milik ibu. Aku cuma numpang. Aku tertegun. Anakku, kini sudah jadi laki-laki sejati. Malamnya, kami duduk bertiga di ruang tamu aku. Bagas, Rambo, lampu redup, TV mati. Hanya ada suara jangkrik dan detak jarum jam. Rambo menggeliat, lalu tidur dengan kaki terangkat tanda dia merasa benar-benar aman. Aku menatap langit-langit. Dalam hati, aku berkata, terima kasih Tuhan, karena di usia senja, Kau tunjukkan siapa yang benar-benar melindungiku. Bukan darah, tapi kesetiaan. Musim hujan datang. Petir menyambar malam itu, persis seperti 3 tahun lalu saat aku temukan Rambo. Angin menderu, dan untuk pertama kalinya sejak Dinda di penjara, aku merasa sedikit gelisah. Rambo duduk tegak di depan pintu, telinganya siaga. Ada apa, Ram? Bisikku. Dia hanya menatap keluar, diam. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di gerbang. Bagas langsung bangkit. Ibu tunggu di dalam. Dia kenakan jaket dan keluar. Aku mengintip lewat jendela. Seorang pria berdiri di balik hujan. Gemuk, botak, wajah penuh bekas luka. Wajah itu. Aku ingat, itu Doni, kakak Dinda. Bagas membuka gerbang sedikit. Mau apa kamu kesini? Doni angkat tangan. Aku nggak bawa niat jahat. Aku cuma mau minta maaf. Bagas diam. Doni lanjut. Gue yang dulu buang anjing lo itu ke got. Gue pikir udah mati. Ternyata dia malah yang bongkar semua dosa kita. Aku keluar, berdiri di balik Bagas. Kamu kesini untuk apa? Menyesal? Doni mengangguk. Nggak akan ada yang percaya. Tapi sejak itu hidup gue hancur. Gue dihukum, ditinggal istri. Anak nggak mau ngakuin gue. Gue mimpiin si anjing itu tiap malam. Matanya kayak manusia. Rambo keluar pelan dari balik kakiku. Dia menatap Doni. Bulu di punggungnya sedikit berdiri. Tapi dia tak menggonggong, tak menggigit. Hanya diam. Doni berlutut. Di tengah hujan. Kalau lo ngerti, maafin gue. Rambo melangkah maju. Lalu menjilati telapak tangan Doni sekali. Doni menangis sejadi-jadinya. Aku pegang bahu Bagas. Nak, kebaikan itu menular. Dendam bikin kita tua. Tapi maaf, itu yang bikin kita hidup. Doni pergi malam itu. Kami tak tahu kemana. Tapi sejak saat itu, mimpi buruk tak pernah datang lagi. Esoknya, Rambo duduk di bawah jendela, menatap matahari pagi, damai, tenang. Dan saat lonceng kecil di lehernya berbunyi karena angin, aku tahu kisah ini belum berakhir. Tapi luka lama perlahan sembuh. Dan pelindungku, anjing yang tak pernah bicara itu, masih setia di sisi. Beberapa bulan berlalu, rumah kecil kami kembali ramai. Bukan oleh tamu, tapi oleh tawa. Bagas kini rajin masak. Rambo makin manja. Kadang dia tidur melintang di sofa, membuatku tak bisa duduk. Tapi aku biarkan. Dia pantas dapat semua kenyamanan itu. Suatu hari, ponsel Bagas berdering. Aku lihat dia bicara dengan nada serius. Setelah menutup telepon, dia mendekatiku. Bu, ada kabar. Dinda mengajukan banding. Dadaku sesak. Apalagi yang dia mau? Bagas menunduk. Dia ingin hukumannya diringankan. Katanya, dia stres dan tidak waras waktu itu. Aku menghela napas. Hukum bisa lunak, tapi nurani tak bisa ditipu. Bagas menatapku. Aku akan jadi saksi lagi, Bu. Aku nggak akan biarin dia bebas semudah itu. Aku genggam tangannya. Kali ini, kamu nggak sendiri. Sidang banding dimulai 2 minggu kemudian. Pengacara Dinda berargumen bahwa dia tertekan, bahwa perbuatannya bukan murni niat jahat. Tapi hakim menampilkan ulang semua bukti video, hasil lab, dan pernyataan Doni. Kali ini, aku berdiri di depan ruang sidang, mengucap satu kalimat pendek. Saya mungkin tua, tapi saya tidak buta. Yang ingin membuat saya gila, bukan dunia, tapi menantu saya sendiri. Hakim mengetuk palu. Permohonan banding ditolak. Kami pulang sore itu. Rambo duduk di dekat pagar,
seperti biasa. Tapi kali ini, dia menggonggong 2 kali, lalu meringkuk di kakiku. "Ram, semuanya sudah selesai," bisikku. Tapi matanya berkata, "Belum, ada yang belum selesai." Dan benar saja, seminggu kemudian, surat datang dari pengacara. Rumah kami yang secara hukum sudah atas namaku kembali, ternyata pernah dijaminkan Dinda secara diam-diam dengan tanda tangan palsu. Dia dan Doni pernah mencoba gadaikan rumah ini ke rentenir. Mataku panas. Apalagi ini? Bagas marah besar. Tapi aku tenang. Kita selesaikan. Dengan cara yang benar. Kami datangi pengacara. Ajukan laporan pemalsuan tanda tangan. Bukti sudah cukup. Tanda tangan di akta dan dokumen rumah ternyata berbeda dengan rekaman resmi milikku di bank. Kasus baru dibuka. Dinda kembali terseret. Doni yang sempat minta maaf, kini juga harus bertanggung jawab. Aku duduk di ruang tamu malam itu. Lelah, tapi tidak hancur. Karena Rambo bersandar di kakiku, dan anakku kini berdiri di belakangku. Tak lagi buta, tak lagi dibohongi. Kasus pemalsuan tanda tangan berlanjut cepat. Pihak rentenir dipanggil polisi. Mereka panik saat tahu bahwa surat jaminan itu palsu. Doni menghilang lagi. Dinda diminta hadir untuk pemeriksaan tambahan. Tapi dari balik jeruji, dia tetap keras kepala. "Saya nggak tahu apa-apa. Itu ulah kakak saya." Namun kali ini, polisi tak mau dikelabui. Bukti digital, email, dan percakapan mereka dengan rentenir jelas mengarah pada Dinda sebagai otak. Tuduhan tambahan dijatuhkan, penipuan, dan pemalsuan. Total ancaman hukuman 15 tahun. Aku tak bersorak, tak lega. Aku hanya lelah. Tapi bukan kelelahan putus asa. Ini lelah karena berjuang terlalu lama tanpa pernah benar-benar menangis. Sore itu hujan turun deras. Aku duduk di jendela, menatap langit abu-abu. Rambo duduk di bawah, menatapku diam-diam. Aku panggil, "Sini Ram." Dia naik perlahan, naik ke kursi, lalu menaruh kepalanya di pangkuanku. Aku bisik, "Kamu tahu, ibu capek, tapi ibu kuat karena kamu." Dia mendesah pelan, seperti menjawab, "Aku tahu." Malam itu, Bagas membuat kejutan. "Bu, aku dapat tawaran kerja. Di luar kota, gajinya bagus, tapi aku ragu." Aku terdiam. "Berapa lama?" "Kalau diterima, bisa setahun. Tapi aku bisa bolak-balik tiap minggu." Aku menatapnya. "Kalau kamu bahagia, ambil. Ibu nggak sendiri." Dia bingung. "Tapi ibu." Aku senyum. "Ibu punya Rambo." 2 bulan kemudian, Bagas resmi pindah. Dia tetap datang seminggu sekali, membawa oleh-oleh, peluk hangat dan tawa. Tapi malam-malam kembali sepi. Tapi kali ini, aku tak merasa kesepian. Karena Rambo makin sering duduk di dekatku, bahkan tidur di samping tempat tidurku. Suatu malam, saat aku sakit demam ringan, dia tak pergi sama sekali. Dia duduk di sampingku, menatapku sepanjang malam, sesekali menjilat tangan, sesekali mengendus dahiku, sampai pagi. Dan pagi itu, aku sadar satu hal. Tuhan mungkin tak mengirim malaikat dalam wujud bersayap, tapi Ia kirim satu jiwa murni yang menggonggong hanya untuk melindungi. 3 minggu setelah Bagas pindah, pagi-pagi aku dikejutkan suara pintu pagar diketuk. Saat ku buka, seorang wanita muda berdiri. Rambut dikuncir, wajah lelah. "Permisi, Bu. Saya Rani, adik Dinda." Jantungku mencelos. "Ada perlu apa?" Dia menunduk. "Saya minta maaf atas semua yang kakak saya lakukan. Saya tahu, ini nggak bisa menghapus semuanya. Tapi saya nggak tahan diam. Saya mau cerita sesuatu." Aku diam. Rambo berdiri di sampingku menatap tajam. "Boleh saya masuk sebentar?" tanyanya. Aku ajak dia duduk di teras. Rani bercerita bahwa sejak kecil, Dinda selalu merasa orang lain hidupnya lebih mudah. Waktu papa meninggal, mama lebih sayang saya. Kak Dinda sering bilang, dunia nggak adil sama dia.
Dia mulai belajar manipulasi sejak SMA. Dikit-dikit akting, dikit-dikit bohong. Rani mengusap air mata. Saya tahu dia jahat, tapi saya nggak tahu dia sejahat itu sama ibu, sama keluarga sendiri. Aku menatapnya. Kenapa kamu cerita ini sekarang? Rani menggigit bibir. Karena Doni kirim pesan ke saya. Dia bilang, kalau nanti keluar, dia mau ambil kembali haknya. Dia sebut rumah ibu. Katanya, dia nggak terima semua disita polisi. Darahku berdesir. Malamnya aku cerita ke Bagas lewat telepon. Dia marah. Ibu harus hati-hati. Kunci pagar, pasang CCTV tambahan. Aku mengangguk. 2 hari kemudian, rumah dilempari batu saat malam. Jendela dapur pecah. Rambo menggonggong terus. Aku menelepon polisi. Tapi pelaku kabur. Itu titik baliknya. Aku sadar. Ancaman belum selesai. Doni mungkin masih berkeliaran. Aku harus lebih waspada. Tapi kali ini, aku tak takut. Karena sekarang, aku tak sendirian. Aku punya Rambo. Dan aku punya kebenaran di pihakku. Malam-malam setelah kejadian itu, aku tidur dengan pisau kecil di bawah bantal. Bukan untuk menyerang, tapi untuk berjaga. Dan setiap malam, Rambo tidur di bawah tempat tidur. Matanya tetap terbuka, menunggu, menjaga. Dini hari, sekitar pukul 2, Rambo tiba-tiba menggonggong keras. Aku terbangun, jantung langsung berdetak kencang. Dari jendela kamar, aku melihat bayangan seseorang berdiri di luar pagar. Rambo berdiri tegap di depan pintu, tubuhnya kaku, suara gonggongannya panjang dan tajam. Aku tak pikir panjang, langsung menyalakan semua lampu depan dan menelepon polisi. Tolong segera ke rumah saya. Ada yang mencurigakan. Mungkin pelaku pelempar batu kemarin kembali. Suaraku gemetar, tapi jelas. Tak sampai 10 menit, 2 polisi datang. Mereka memeriksa halaman dan menemukan jejak kaki berlumpur di tanah basah dekat pagar. Satu dari mereka berbisik padaku, Bu, ini sepatu bot, mirip yang biasa dipakai napi saat bebas bersyarat. Aku terdiam. Doni. Pihak berwenang pun mulai patroli lebih sering di lingkungan sekitar. Tetangga juga mulai khawatir. Bu Lastri, kami ikut jaga. Kalau perlu tidur gantian di pos ronda. Hati kecilku hangat. Setelah semua yang terjadi, masih ada orang baik. Bagas langsung pulang malam itu juga. Ia peluk aku erat-erat. Aku gak akan tinggalin ibu sendiri lagi. Sampai semua benar-benar aman. Dan dia menepati janji. 2 malam kemudian, polisi berhasil menangkap Doni di kontrakan tak jauh dari sini. Di tangannya ditemukan catatan kecil berisi gambar rumah kami dan tulisan, "Masuk dari belakang dapur, jam 2 malam." Aku menggigil membaca itu. Ternyata benar-benar direncanakan. Doni diam saja saat ditanya, tapi matanya masih menyimpan amarah. Saya hanya ambil kembali apa yang harusnya milik keluarga saya, katanya dingin. Polisi hanya menjawab, keluarga yang meracuni dan menipu? Anda salah rumah. Setelah Doni kembali ditahan, ketenangan mulai kembali. Tapi tak mudah. Rambo masih tidur di bawah tempat tidurku setiap malam. Tapi kini, ia mulai tidur lebih pulas. Tak lagi menggeram dalam mimpi. Tak lagi gelisah. Dan aku mulai menanam bunga lagi di pekarangan. Sesuatu yang tak kulakukan sejak suamiku meninggal. Hidup mulai bersemi kembali. 3 bulan berlalu sejak Doni ditangkap. Rumah kembali tenang. Tapi dalam tenang itu, ada luka yang belum sembuh. Kadang malam-malam aku masih terbangun, takut akan suara langkah. Tapi setiap kali itu terjadi, Rambo selalu sudah duduk di ambang pintu kamar. Seolah berkata, tenang, aku di sini. Bagas mulai sibuk lagi. Pekerjaannya kembali menuntut banyak waktu. Tapi dia tetap pulang setiap akhir pekan. Dan setiap kali dia masuk rumah, Rambo menggonggong 2 kali bukan karena marah, tapi bahagia. Suara itu seperti alarm harapan. Suatu hari, aku menerima surat dari lapas perempuan. Surat dari Dinda. Isinya hanya 1 halaman. Tulisan tangan rapi, tapi dingin. Saya tidak menyesal. Saya hanya kecewa rencana saya gagal karena seekor anjing. Kalau waktu bisa diulang,
Saya akan pastikan anjing itu mati sejak awal. Tanganku bergetar. Surat itu tak menyakitiku lagi, tapi membuatku sadar tidak semua orang bisa berubah. Dinda bukan menyesal, dia hanya marah karena kalah. Aku tunjukkan surat itu ke Bagas. Dia membacanya, diam lama, lalu merobeknya tanpa sepatah kata pun. Ibu tak perlu simpan sampah, katanya pendek. Aku mengangguk. Kami bakar kertas itu di halaman belakang. Rambo duduk menonton. Matanya tenang. Saat abu surat itu terbang ke udara, aku merasa seperti beban 3 tahun ikut terbakar. Hari-hari setelah itu terasa baru. Aku mulai menulis lagi buku harian. Hal sederhana yang dulu kulakukan saat muda, tapi kini isinya bukan keluh kesah. Isinya hal-hal kecil yang membuatku bersyukur. Seperti Bagas belajar membuat kue untuk pertama kali dan kue itu bantat. Seperti Rambo yang belajar naik tangga sendiri. Seperti pagi yang cerah tanpa rasa takut. Ternyata kebahagiaan bukan tentang rumah besar atau harta, tapi tentang rasa aman, tentang tahu siapa di sisimu, dan tentang anjing yang diam, tapi menyelamatkanmu dari kematian. 2 minggu setelah surat Dinda dibakar, aku menerima kabar dari pihak kelurahan. Bu Lastri, rumah ibu termasuk salah satu yang akan dicatat sebagai rumah pelindung lansia. Artinya, pemerintah akan bantu pasang sistem keamanan tambahan untuk warga usia lanjut. Aku terkejut. Saya nggak daftar apa-apa. Petugas tersenyum. Ada yang daftarin ibu diam-diam. Namanya Bagas. Sore itu, aku tanya Bagas. Dia mengangguk pelan. Aku cuma mau pastikan kalau suatu saat aku nggak bisa pulang, ibu tetap aman. Hatiku menghangat. Rambo duduk di antara kami, lalu menyandarkan kepala di pahaku. Hari-hari makin tenang. Tapi aku tahu, kisah ini bukan tentang bahaya yang datang lagi. Ini tentang belajar percaya kembali setelah dikhianati, setelah hampir mati pelan-pelan. Satu sore, saat aku menyapu teras, seorang gadis kecil dari rumah seberang datang. Bu, boleh main sama Rambo? Aku tersenyum. Tentu boleh. Rambo menatapku sejenak, lalu menjilati tangan si gadis pelan. Sejak hari itu, dia jadi teman kecil Rambo. Namanya Salsa. Salsa sering datang bawa biskuit anjing dan cerita dari sekolah. Rambo selalu mendengarkan dengan sabar. Dan aku merasa rumah ini tak lagi kosong. Suatu malam, saat langit cerah, Bagas duduk di sampingku. Bu, aku pikir kita udah melalui semua badai. Aku angguk dan badai itu justru tunjukkan siapa yang benar-benar berdiri di samping kita. Dia menatap Rambo. Tanpa dia, aku mungkin kehilangan ibu. Rambo hanya mendesah kecil, lalu tidur meringkuk. Aman, nyenyak, seolah berkata, tugasku belum selesai. Tapi malam ini tak ada bahaya. Musim kemarau datang. Matahari bersinar terik, tapi halaman rumah penuh bunga. Rambo suka tidur di bawah pohon mangga. Perutnya menghadap langit. Lidah menjulur tanda dia benar-benar bahagia. Kadang aku duduk di bangku taman kecil, memandang dia seperti melihat anak sendiri. Satu pagi, Bagas mengajakku ke pasar. Sudah lama ibu nggak keluar rumah. Aku mengangguk. Kami berjalan menyusuri kios sayur dan ikan. Penjual menyapa, Bu Lastri, wah, bintang TV itu ya, yang diselamatkan anjingnya? Aku tersenyum kaku. Iya, itu sudah lewat. Tapi mereka tetap ingin dengar cerita itu lagi dan lagi. Bagas membisik, Bu, ternyata banyak orang jadi lebih sayang hewan setelah tahu cerita kita. Aku tertegun. Serius? Dia mengangguk. Ada shelter hewan yang bilang adopsi meningkat sejak video kita viral. Malamnya, aku duduk di samping Rambo. Ram, kamu tahu nggak? Banyak anjing lain diselamatkan karena kamu. Rambo menatapku, matanya tenang. Dan aku sadar, Rambo bukan hanya menyelamatkanku. Dia memicu gelombang kebaikan. Beberapa hari kemudian, aku diundang oleh komunitas lansia sebagai pembicara. Topiknya, menghadapi bahaya di masa tua. Awalnya aku ragu, tapi Bagas mendukung. Ibu harus bagikan kisah itu.
Banyak orang tua perlu tahu bahwa mereka tidak sendirian. Di acara itu, aku berdiri di depan puluhan orang seusia. Kukatakan, saya diselamatkan bukan oleh anak, bukan oleh menantu, tapi oleh seekor anjing bisu yang melihat apa yang tak bisa saya lihat. Kadang, penjaga sejati bukan yang paling banyak bicara, tapi yang diam dan setia. Beberapa menangis, beberapa memelukku. Seorang ibu berkata, saya juga dicurangi menantu saya, tapi saya tak berani bicara. Sekarang, saya akan lawan. Aku pulang malam itu dengan hati penuh haru. Di rumah, Rambo menungguku di depan pintu. Aku peluk dia. Hari ini, kita jadi alasan orang lain berani berdiri. Dia menggoyang ekor, pelan, tapi penuh arti. 2 minggu setelah acara komunitas lansia, aku mulai menerima surat. Bukan dari keluarga, tapi dari orang-orang tak ku kenal. Ada yang ditulis tangan, ada yang diketik, dan dicetak rapi. Semua isinya serupa, ucapan terima kasih. Ada seorang ibu dari Semarang yang menulis, saya hampir bunuh diri karena diperlakukan seperti pembantu oleh anak dan menantu saya. Tapi kisah ibu memberi saya kekuatan untuk bangkit. Aku membaca setiap surat perlahan. Mataku basah. Rambo duduk di samping, sesekali mendesah seperti paham beratnya isi surat itu. Aku elus kepalanya. Ram, ternyata luka kita bisa menyembuhkan luka orang lain. Bagas melihat tumpukan surat itu. Bu, bagaimana kalau ibu menulis buku? Aku tertawa kecil. Siapa yang mau baca curhat nenek-nenek? Tapi dia serius. Bukan curhat, Bu, tapi peringatan, pelajaran hidup, tentang bertahan dan tidak diam saat dilukai. Aku mulai menulis lagi. Tapi kali ini bukan di buku harian. Aku tulis dengan niat untuk dibagikan. Judulnya, Anjing yang Tidak Pernah Menggonggong. Setiap malam, aku tulis satu bab tentang malam badai, tentang mangkuk sup, tentang suara gonggongan pertama, tentang pengkhianatan, dan tentang cinta-cinta yang datang dari tempat tak disangka. Di halaman terakhir, aku tulis, kalau kamu tua dan merasa sendiri, jangan menyerah. Mungkin penyelamatmu tidak datang dalam wujud manusia, tapi dia akan datang. Dan ketika dia datang, percayalah, karena naluri kesetiaan tak bisa dipalsukan. Rambo tidur di bawah meja saat aku menyelesaikan kalimat terakhir. Dia menguap, lalu kembali meringkuk. Di luar, angin malam berhembus lembut. Tapi tak ada rasa takut, karena rumah ini kini penuh cahaya bukan karena lampu, tapi karena harapan. Buku kecil itu, yang kutulis tanpa ekspektasi, akhirnya selesai dicetak oleh percetakan lokal. Hanya 100 eksemplar pertama untuk komunitas lansia, para sahabat pena yang kirim surat, dan beberapa perpustakaan kecil. Tak kusangka, seminggu kemudian, telepon berdering. Selamat siang, Bu Lastri. Kami dari Penerbit Nasional. Kami membaca salinan digital buku ibu, dan kami tertarik menerbitkannya lebih luas. Aku terdiam. Buku saya layak terbit? Mereka tertawa hangat. Bukan hanya layak, ini kisah nyata yang menyentuh ribuan hati. Berita itu menyebar cepat. Jurnalis lokal menulis artikel, kisah lansia dan anjing penyelamatnya akan dijadikan buku nasional. Aku tidak mengejar ketenaran, tapi jika kisahku bisa bantu orang tua lain merasa tak sendirian, maka aku bersedia. Rambo jadi bintang, banyak anak-anak yang minta foto, tapi aku selalu bilang, Rambo bukan hewan pertunjukan, dia penjaga. Anak-anak mengangguk, lalu duduk dekat Rambo yang selalu tenang, seolah tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya ingin pamer. Suatu sore, aku dan Bagas duduk di teras. Dia membuka obrolan. Bu, aku pikir sudah waktunya renovasi rumah. Enggak banyak, cuma biar ibu lebih nyaman. Aku mengangguk pelan, tapi jangan ubah ruang tamu terlalu banyak. Itu tempat pertama kali Rambo berdiri melindungi ibu. Kami tertawa pelan, tapi dalam hati, aku tahu tempat itu akan selalu jadi saksi. Tempat pertama kali aku sadar, diam bukan selalu aman. Dan suara, meski berasal dari tenggorokan yang hampir rusak, bisa menyelamatkan nyawa. Malamnya, Rambo duduk lama di depan pintu, hening.
Tak menggonggong, hanya memandang langit yang bersih dari awan. Seolah berkata, "Sudah, Bu, gelapnya sudah lewat. Sekarang Ibu bisa tidur." Dan aku tidur nyenyak malam itu. Penerbit akhirnya mengirim 500 eksemplar pertama buku ke toko-toko di Jakarta dan Bandung. Judulnya tetap Anjing yang Tidak Pernah Menggonggong. Tapi sekarang ada tambahan kecil di sampul depan, kisah nyata tentang bahaya yang mengintai dan kesetiaan yang menyelamatkan. Setiap hari, aku menerima pesan dari orang asing. Seorang perawat dari Medan menulis, "Bu, pasien lansia saya membaca buku Ibu dan menangis. Katanya pertama kali merasa didengar setelah 10 tahun. Seorang cucu dari Makassar berkata, setelah baca kisah Ibu, saya ajak nenek tinggal bareng lagi. Saya malu pernah tinggalkan dia." Bagas membaca semua pesan itu bersamaku. "Bu, Rambo bukan cuma selamatkan kita, tapi juga selamatkan banyak keluarga lain." Aku menatap Rambo yang sedang tiduran. Telinga bergerak sedikit saat mendengar namanya disebut. "Dia penyambung keajaiban," bisikku. Suatu malam, aku diajak jadi narasumber di sebuah acara TV bertema keluarga. Aku ragu. Tapi Bagas meyakinkan, Ibu kuat, biar semua orang tahu bahwa diam bukan berarti lemah. Dan kadang yang menggonggong, justru yang paling peduli. Di studio, aku duduk di bawah lampu sorot. Rambo menemaniku. Presenter bertanya, "Bu Lastri, kalau bisa bicara pada Dinda sekarang, apa yang ingin Ibu katakan?" Aku diam sejenak, lalu berkata, "Terima kasih, karena kamu, aku belajar bahwa cinta tanpa waspada bisa mematikan. Dan karena kejahatanmu, aku temukan cahaya dalam bentuk yang tak kusangka." Ruangan hening, tapi bukan karena takut, karena semua merasa dipeluk oleh kata-kata. Setelah acara, Rambo digendong oleh anak-anak kru TV. Salah satu dari mereka bertanya padaku, "Bu, kenapa Ibu tetap bisa memaafkan semua itu?" Aku jawab pelan, "Karena saya ingin tidur dengan hati tenang, dan karena anjing saya tidak pernah mengajarkan dendam." Sejak tayangan itu viral, lingkungan tempat tinggalku berubah. Tetangga yang dulu cuek mulai sering mampir. Ibu-ibu arisan datang bawa kue, bukan hanya untuk basa-basi, tapi untuk benar-benar duduk dan mendengar. Salah satu dari mereka, Bu Rina, berbisik, "Saya dulu sempat menganggap Ibu aneh, terlalu sayang sama anjing. Tapi sekarang, saya malah iri. Ibu punya penjaga sejati." Aku hanya tersenyum. Kadang, yang kita butuhkan bukan banyak orang di sekitar, tapi satu makhluk yang benar-benar tahu kapan harus diam dan kapan harus menggonggong. Suatu pagi, saat menyiram tanaman, aku melihat seorang pria tua duduk di depan pagar rumah. Wajahnya asing, bajunya lusuh. Aku dekati pelan. "Bapak cari siapa?" Dia menoleh perlahan. Matanya sembab. "Bu, saya baca kisah Ibu di koran. Saya datang dari jauh. Saya punya anak, tapi sekarang saya tinggal sendiri. Boleh saya ngobrol sebentar?" Aku buka pagar. "Silakan masuk. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat cerita." Kami duduk di teras. Dia cerita panjang tentang cucu yang tak pernah menjenguk, tentang harta yang direbut, tentang rindu yang tak bisa dititip. Rambo duduk di sampingnya, meletakkan kepala di lutut lelaki itu, dan lelaki itu menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Sejak hari itu, rumahku jadi semacam tempat singgah. Bukan untuk tinggal, tapi untuk menyembuhkan. Setiap Jumat sore, aku buka halaman belakang untuk pertemuan kecil. Ruang bicara usia senja. Ada kursi plastik, teh hangat, dan Rambo yang duduk di tengah, seperti moderator diam. Kami tak perlu solusi. Kami hanya butuh didengar. Dan di sana, aku belajar satu hal penting. Suara bisa menyelamatkan, tapi diam yang setia bisa menyembuhkan. Malam itu, setelah pertemuan ruang bicara usia senja selesai, aku duduk di beranda. Angin berembus lembut, suara jangkrik berbaur dengan aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Rambo meringkuk di kakiku. Sesekali menggeser tubuhnya mendekat, seolah tahu aku sedang tenggelam dalam pikiran. Bagas keluar dari kamar dengan 2 cangkir teh. "Bu, sudah capek hari ini?" Aku angkat bahu.
Bukan capek, cuman hati penuh. Dia duduk di sebelahku. Penuh dengan apa? Aku memandang Rambo. Dengan syukur. Bagas menatapku heran. Aku lanjut. Kalau waktu bisa kuputar, aku tak ingin ubah apapun. Bahkan bagian paling pahit. Dia terdiam. Aku tahu, itu kalimat yang berat. Tapi itu juga yang paling jujur. Aku menatap langit. 3 tahun lalu, aku hanya ibu tua yang sepi, nyaris dibunuh perlahan oleh orang yang kupanggil keluarga. Tapi sekarang, aku hidup. Dikelilingi orang-orang yang tulus. Bahkan, menyalakan harapan untuk orang lain. Bagas merangkulku. Ibu tahu nggak, Rambo bukan cuma penyelamat ibu. Dia juga guru pertama aku tentang cinta yang gak bersyarat. Kami terdiam. Dalam keheningan itu, Rambo menggonggong sekali. Pelan, tegas, lalu kembali diam. Seperti isyarat bahwa semua sudah baik-baik saja. Malam itu aku menulis catatan terakhir di buku harian. Hari ini, aku tidak merasa tua. Aku merasa utuh. Karena luka yang dulu kubenci, ternyata adalah pintu bagi cahaya masuk. Dan di bawahnya, kutulis nama Lastri. Di sampingnya, kupasang cap kaki kecil Rambo yang kutekankan di tinta. Sebagai tanda tangan bersama, 3 bulan kemudian, buku Anjing yang Tidak Pernah Menggonggong resmi terbit secara nasional. Aku diundang ke Jakarta, ke acara peluncuran buku di perpustakaan besar. Undangan dicetak rapi, namaku tercetak tebal sebagai penulis utama, dan di bawahnya untuk pertama kalinya dalam sejarah tertera, bersama Rambo, anjing penjaga yang menyelamatkan sebuah keluarga. Aku tak tahu harus tertawa atau menangis. Bagas menyetir mobil sepanjang jalan tol. Rambo duduk di kursi belakang, memakai sabuk pengaman kecil khusus hewan. Dia tenang, tak gelisah. Seperti tahu bahwa ini bukan sekadar perjalanan. Ini adalah bukti bahwa kebenaran sekecil apapun bisa bersuara. Di acara peluncuran, aku diminta bicara. Satu ruangan penuh dengan orang dari berbagai usia. Aku berdiri, membawa kertas, tapi tak membacanya. Aku hanya bicara dari hati. 3 tahun lalu, saya hanya seorang ibu tua, dianggap lemah, dianggap mudah dimanfaatkan. Tapi Tuhan tidak kirim malaikat bersayap untuk menyelamatkan saya. Ia kirim seekor anjing pincang yang tak bisa bicara, tak bisa menggonggong sampai waktunya tiba. Dan ketika dia menggonggong, dunia saya berubah. Semua hening. Beberapa meneteskan air mata. Dan saat aku selesai, seseorang berdiri dan bertepuk tangan. Lalu satu demi satu, sampai seluruh ruangan berdiri. Bukan karena aku luar biasa, tapi karena mereka tahu kisah ini nyata. Rambo naik ke panggung. Aku memeluk dia. Kamera berkilatan. Tapi yang paling terang adalah rasa damai di dalam hatiku. Kami pulang malam itu, melewati lampu jalan yang bersinar lembut. Di tengah sunyi, Bagas bertanya, "Bu, setelah semua ini, Ibu mau apa lagi?" Aku tersenyum. Mau hidup, pelan-pelan, tapi penuh. Sejak malam peluncuran buku itu, hidupku terasa jauh lebih ringan. Bukan karena semua masalah menghilang, tapi karena aku tak lagi memikulnya sendirian. Kini, setiap pagi, ada suara lonceng kecil di leher Rambo yang menyambutku di dapur. Ada tawa Bagas saat berebut teh panas dengan Rambo yang sok ingin minum dari cangkir. Namun hari itu, sebuah surat datang dari lapas wanita, dari Dinda. Tanganku sempat ragu membukanya. Tapi akhirnya kubuka juga. Isinya hanya 3 kalimat. Saya tidak minta dimaafkan, tapi saya iri pada anjing itu. Karena saya tak pernah tahu rasanya dicintai tanpa syarat. Dinda. Aku menutup surat itu pelan. Tak marah, tak kasihan. Hanya kosong. Karena aku tahu kata-kata itu datang bukan dari penyesalan, tapi dari kehampaan. Dari seseorang yang baru sadar terlalu terlambat. Kusimpan surat itu, tapi tak kubakar. Biar jadi pelajaran. Bukan untukku, tapi mungkin untuk orang lain yang suatu hari datang ke ruang bicara usia senja dan berkata, "Saya hampir jadi seperti dia." Malamnya, aku duduk bersama Bagas dan Rambo di halaman. Bintang-bintang bertaburan, langit cerah. Rambo tidur dengan posisi terbalik. Perutnya menghadap langit. Ekornya sesekali bergoyang karena mimpi. "Bu,"
Bagas berkata, "Apa ibu masih takut?" Aku menggeleng. Tidak, karena yang menakutkan bukan orang jahat, tapi saat kita diam, melihat kejahatan, dan membiarkannya tumbuh. Bagas mengangguk. "Aku janji, Bu. Aku nggak akan diam lagi." Aku senyum. "Janji itu bukan untuk ibu, tapi untuk dirimu sendiri, dan untuk anakmu nanti." Kami diam lagi, tapi kali ini bukan karena sunyi, melainkan karena damai. Beberapa bulan kemudian, sebuah undangan tiba. Aku diminta menjadi pembicara kehormatan di seminar nasional bertema perlindungan lansia dan peran keluarga. Kali ini bukan hanya komunitas lokal, tapi dihadiri pejabat, pakar hukum, psikolog, dan ratusan orang tua dari seluruh Indonesia. Aku berdiri di panggung besar, di belakang podium kayu, dengan layar lebar menampilkan foto. Aku, Rambo, dan Bagas berdiri di depan rumah kecil kami, tersenyum, sederhana, namun utuh. Suara dalamku gemetar, tapi mataku mantap. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang ibu pensiunan. Tapi saya pernah hampir mati, bukan karena racun, tapi karena dikhianati. Dan yang menyelamatkan saya, bukan polisi, bukan pengacara, tapi seekor anjing bisu yang hanya tahu dua hal, bahaya dan cinta. Hening panjang, lalu tepuk tangan. Tapi lebih dari itu, aku lihat air mata. Di barisan depan, seorang ibu memeluk cucunya. Di belakang, seorang lelaki paruh baya menunduk lama. Aku tahu, pesan itu sampai. Setelah acara, puluhan orang menghampiri. Tapi ada satu remaja perempuan yang paling kuingat. Dia menggenggam tanganku erat dan berbisik, "Nenek saya pernah cerita tentang kisah ibu, dan karena itu, saya pulang ke rumah setelah 3 tahun minggat. Terima kasih Bu Lastri, terima kasih karena sudah bertahan hidup." Air mataku menetes, tapi bukan karena sedih, karena sekarang hidupku punya arti yang lebih panjang dari sekadar bertahan. Ketika kami pulang malam itu, langit hujan rintik-rintik, tapi halaman rumah tetap hangat. Rambo menyambut di pintu. Bagas membuka jaketku, mengusap bahuku. "Bu, ibu tahu nggak? Saya bangga jadi anak ibu." Aku menatap dia dan berkata pelan, "Dan aku bangga pernah diselamatkan oleh anjing yang tak pernah menggonggong, sampai akhirnya dia harus melakukannya." Rambo menggonggong sekali, tajam, tapi kali ini bukan karena bahaya, melainkan karena semuanya telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kamu percaya bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menyelamatkan, dan bahwa kesetiaan tidak mengenal bentuk atau bahasa, tinggalkan komentarmu. Apakah kamu juga punya penjaga dalam hidupmu, seperti Rambo bagi Bu Lastri? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah penuh makna lainnya di Cahaya Usia Tua.